kan pertama kali kan tadi pakai bahasa Inggris, terus ternyata banyak yang nggak bisa bahasa Inggris. Itu gimana di sana? Kalau anak muda nih ya pasti rata-rata bisa, tapi kalau udah sama orang lokal kayak penjual di jalanan atau penjaga toko atau bahkan ya orang-orang yang tua gitu, rata-rata sih nggak bisa kayak di Indonesia ya, kayak gitu. Jadi ya mau nggak mau harus belajar bahasa Poland, bahasa Polish. Dan susahnya ya susah sih kalau dikatakan bahasa Polish susah apa enggak ya, jelas susah banget. Karena yang pertama tuh kayak grammarnya itu benar-benar susah kayak bahasa Arab kalau teman-teman tahu. Jadi ada neutral, ada feminim sama maskulin. Jadi tiap-tiap benda nih ada jenis kelaminnya. Kalau di Indonesia kan kursi ya kursi aja gitu ya, kayak dia perempuan apa enggak, dia enggak makhluk hidup gitu. Kayak di sana tuh ada netral, ada feminim sama maskulin. Dan itu yang bikin susah. Yang kedua ini, jadi setiap kata kerja, misal nih makan itu bahasa Polandia itu yes, kata dasarnya. Tapi kalau misal aku makan jadi yemi, kalau dia makan jadi yes. Kalau she eat makan jadi ye. Kalau kita makan jadi yemi. Kalau mereka makan jadi yezo. Kayak Bahasa Arab. Jadi kayak banyak banget yang harus dihafalin, grammarnya, tata bahasanya susah. Itu aja satu kata kerja ya makan itu buat yang jadi verb itu aja udah punya 5, apalagi jadi objek, apalagi jadi partikel yang lain gitu. Tapi itu ada aturannya atau enggak? Kalau bahasa Arab kan ada, kalau kamu kan pakai ta, kalau saya kan a. Terus kalau di situ ya itu tadi sih, kalau misal kalau misal kamu itu nanti belakangnya jadi she kayak gitu. Jadi kata kerja yes jadi yes she kayak gitu. Tapi itu nggak semuanya kayak gitu. Ada yang nggak tertata gitu loh, irregular sama regular kayak gitu. Jadi makin pusing lagi. Mungkin nanti Mas Haki bisa tampilin gambarnya di sini. Nanti aku kasih ini kayak grammarnya bahasa Poland. Ada meme banyak beredar itu kayak gini. Gitu. Jadi pusing-pusing sendirilah. Terus yang selanjutnya yang bikin susah itu gara-gara di bahasa Polandia ini memiliki banyak sekali konsonan di dalam satu kata daripada vokalnya. Jadi kayak pusing bacanya kayak gimana karena lebih banyak konsonannya daripada vokalnya kayak gitu. Coba ya aku kasih satu kalimat di sini, satu kata aja di sini. Teman-teman coba baca dulu, nanti aku kasih tahu bacanya kayak gimana. Kata-kata ini, itu bahkan native sendiri orang di sana itu bingung ucapnya kayak gimana, apalagi kita gitu. Jadi ini bacanya itu ini Piękniejsza Grozówska gitu. Mars jadi kan film Mars kan. Ya, jadi bacanya Piękniejsza Grozówska. Pięć itu artinya 5, Dziesięcia itu 50, Grozówska itu sen. Jadi 50 sen aja susah bacanya, 50 sen doang gitu loh. Tapi bacanya sebegitu panjangnya. Itu sih banyak sekali kata-kata yang kayak gitu, nggak itu doang, dan itu yang bikin pusing. Tapi privilege dari orang-orang Indonesia, lidah kita kan fleksibel gitu ya, nggak terlalu susah buat mempelajari suatu bahasa. Jadi itu sih nggak terlalu itulah kalau buat orang Indonesia. Kecuali kalau mentok. Ya, itu beda lagi. Tapi ya sih benar. Terus ngomongin soal uang nih, kamu ngambil uangnya di ATM atau gimana? Jadi kalau aku sendiri bawa ini kayak ATM apa gitu? ATM Indonesia atau ATM Visa apa ya? ATM yang Visa itu ya? Ya ada visanya. Jadi uang dari orang tua Farah dimasukin ke situ semua, dan kalau emang lagi butuh ya ambil dari situ. Kalau enggak ya itu kayak bisa jadi kartu kredit juga gitu loh, bisa digesek langsung. Jadi Farah ambilnya di mesin ATM di jalanan. Kalau mau ambil uang ya langsung ambil, jadi nggak tuker dari sini kayak gitu. Berarti pakai ATM yang ada Visa. Mastercard juga bisa. Iya, Mastercard, benar. Terus yang digunakan bisa provider. Provider banyak banget sebenarnya, cuma Farah pakai yang namanya lupa aku namanya. Atau pakai wifi aja kamu? Kalau di rumah tetap pakai wifi, cuma kalau di sekolah ada wifi juga, di rumah juga ada wifi. Tempat-tempat umum pasti ada, cuma kalau lagi perjalanan kan masih butuh, kalau menghubungin orang tua, kalau mau SMS juga tetap butuh provider. Jadi Farah pakai provider dari sana, itu kayak satu paket gitu, paket internet sama SMS. SMS-nya kalau nggak salah unlimited, cuma internetnya ada dibatasi gitu.
kalau sama orang tua Farah, kalau sama bapak Farah ya itu pakai Facebook, pakai Messenger. Tapi kalau sama ibu Farah sama guru-guru itu tetap pakai SMS. Cuma kalau sosial media yang digunakan sama teman-teman Farah di sana itu Facebook semua. Jadi mau nggak mau Farah harus bikin Facebook yang baru buat komunikasi sama mereka kayak gitu. Facebooknya sama dengan yang di sini atau memang ada sendiri? sama kayak di sini. Tapi ya itu tadi kayak aktifnya semuanya di situ. Bahkan yang punya Instagram pun kayak jarang gitu. Iya. Twitter, ya Facebook semua. Terus kalau misal ya, aku pribadi pengen liburan ke Polandia, apa aja sih yang harus aku persiapin untuk ke Polandia? Mas Hak ini orang kayak jadi kayak liburnya kemana-mana gitu. Amin, amin. Apa yang harus dipersiapkan? Yang pertama pastinya paspor harus punya teman-teman. Ya bikin aja sih paspor. Terus yang kedua itu visa, karena kita perginya keluar benua, keluar ASEAN, jadi tetap harus punya visa. Kalau visa Polandia kemarin kalau Farah bikin tuh 900, itu bikinnya di kedubes Poland di Jakubs. Itu apa aja yang disiapin untuk ngurus visa? Visa kan izin. Itu ada semuanya di websitenya. Di pertama kita harus reservasi dulu mau tanggal berapa kesananya, terus apa aja yang harus disiapin semuanya ada di websitenya kedutaan Polandia kayak gitu. Terus kalau udah lengkap semuanya, terus teman-teman udah reservasi juga, tinggal datang ke sana kayak gitu. Oh, berarti kayak bikin paspor itu? Dan itu nunggu juga sih kayak 1 mingguan gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau diwakilin sama saudaranya yang ada di Jakarta atau gimana, nanti bikin kayak surat apa ya? Kuasa. Ya, surat kuasa. Ya. Selain paspor, visa. Ini aku sebenarnya nggak tahu sih ini wajib apa enggak, tapi kalau aku sendiri kemarin pengalamannya seperti itu, ada asuransi kesehatan. Jadi sebelum berangkat sana Farah harus imunisasi vaksinnya namanya vaksin Mantox. Itu sakit banget kayak dia disuntik gitu. Terus vaksin ini tuh tujuannya tuh melihat apakah kita penyakitan atau enggak gitu. Intinya itu relate ke masalah pernafasan kayak gitu. Dan Farah kemarin tuh sempet Mantoxnya itu positif gitu, tapi gara-gara emang Farah nggak sakit dan nggak gimana, jadi Farah tes ronsen, kayak foto ronsen kayak gitu, dan ternyata emang nggak kenapa-kenapa gitu. Jadi asuransi kesehatan sama ya kayak pengecekan kesehatan gitu. Terus yang kedua yang selanjutnya itu ini namanya kayak gitu tuh, yang memastikan bahwa kalian tuh emang punya uang buat tinggal di sana gitu loh. Jadi kalau Farah seluk-beluknya nggak tahu ya kayak gimana yang itu tuh, karena diurusin sama pihak AFS-nya. Jadi Farah cuma nyerahin data-data aja, tapi pas di bandara mau berangkat itu ditanyain tentang itu, kayak ada nggak sih ininya, data yang menyatakan bahwa uang di tabungan kamu itu segini gitu loh, dan kamu emang mampu tinggal di sana kayak gitu. Karena itu aja sih. Berarti harus sebenarnya memiliki jaminan hidup lah. Jaminan hidup. Benar. Terus pesawatnya sendiri kamu dari Surabaya atau Jakarta terus transit apa enggak? Jadi pesawat Farah itu dari Jakarta, karena emang berangkat bareng-bareng dari Binantar Budaya Jakarta kan ya. Jadi Farah dari Surabaya ke Jakarta dulu, itu ada bermalam satu malam, habis itu berangkatnya dari Jakarta transit di Dubai, habis di Dubai baru ke Warszawa, ke ibu kotanya. Habis Warszawa baru ke Kraków. Dari Warszawa ke Kraków Farah naik kereta, nggak naik pesawat gitu. Itu emang ke Dubai dulu atau ada pilihannya, bisa langsung ke Poland atau memang harus ke Dubai dulu? Pastinya ada pilihannya sih, cuma entah kenapa yang pesawat Farah ini pakai transit, karena Emirates harus ke Dubai, jadi kayak Farah transit dulu di Dubai gitu. Mungkin ada pilihannya sih yang nggak pakai transit, tapi rata-rata Farah 2 kali juga transitnya di Dubai gitu. Lanjut ke culture shock, jadi apa aja sih budaya Polandia yang bikin kaget? Sebenarnya tuh ini banyak sekali yang beda, tapi yang bikin kaget ya maksudnya nggak shock yang kayak gimana gitu ya, cuma ya beda aja kayak gitu. Yang pertama pasti musim. Di sana kan punya 4 musim, sedangkan kita punya 2 musim, dan Farah pun datangnya ke sana pas di sana lagi winter. Dan itu pas keluar dari bandara itu yang bener-bener ini shock sih, bener-bener kayak
kayak nggak pernah ngerasain winter sebelumnya, tapi pas keluar bandara nggak pernah bayangin kayak gimana dinginnya. Itu kalau nggak salah -3 atau 3 gitu, tapi udah kayak dingin banget. Tapi untungnya Farah ini bawa winter coat dari Indonesia, udah beli di sini, jadi kayak di sana ya udah aman gitu loh pas keluar. Bayangin kalau misal kita nggak siap dari sini bakal kayak gimana, nggak tahu karena sedingin itu, apalagi temen-temen yang nggak biasa. Tahun lalu pun tahun 2018 tuh pas Farah datang ke sana itu Italia yang sebelumnya itu nggak pernah salju, tapi tahun pas Farah ke sana salju. Jadi emang apa ya, climate change-nya itu sebegitu gedenya. Terus Farah juga pernah di sana itu sampai -20 itu pernah. Sedingin itu, cuma kalau udah lama tinggal di sana udah menyesuaikan tubuhnya, udah kayak biasa sih. Itu yang pertama, culture shock-nya musim. Yang kedua pasti ini gaya hidup mereka kayak gimana, bagaimana cara mereka melakukan suatu hal itu pasti berbeda dengan kita di sini. Makan nih ya, kalau ada makan di sana itu, Farah dulu pas pertama kali makan bener-bener duduk di meja makan tuh kan tangannya itu yang satu di atas kan. Kalau kita kan orang Indonesia makan ya terserah kan mau tangannya kayak gimana, yang satunya di mana, pokoknya pegang sendok terus makan. Tapi kalau di sana benar-benar harus di atas meja dua-duanya tangannya, yang satu pegang garpu, yang satu pegang pisau kayak gitu. Jadi sempet dimarahin pas pertama kali, kok makan kok begitu gitu loh, tangannya kok di bawah, satunya harus di atas gitu. Ya udah, terus aku menyesuaikan. Itu ada makan yang pertama. Ada makan yang kedua itu makannya pakai garpu dan pakai pisau semuanya. Jadi sendok benar-benar digunakan untuk makan sop. Jadi pertama kali Farah makan pakai sendok kan ada di sendok, garpu sama si pisaunya itu. Tapi Farah pakai sendok kayak dilihatinnya, hah? Kok makan pakai sendok kayak gitu. Terus ya aku juga kayak aneh gitu. Emang ada yang salah dari makanku? Ternyata emang makannya di sana pakai garpu semuanya. Dan emang nggak terlalu susah sih pakainya, karena emang makanan di sana pun nggak makan nasi yang ya, makan nasi 1-2 kali doang. Jadi nggak terlalu susah makannya buat pakai garpu. Terus itu ada makan. Yang kedua mungkin ini yang para kaget pertamanya. Pas lagi winter kan banyak orang yang sakit, apalagi perpindahan winter ke spring. Itu banyak yang pilek gitu, banyak yang flu. Terus yang bikin para kayak kaget itu adab saat mereka kayak ngeluarin ingus gitu loh. Itu bener-bener dikelaskan. Itu ada 2 orang, 3 orang yang sakit itu bener-bener ngeluarin ingusnya di dalam kelas. Dan itu sekencang itu, dan mereka normal-normal aja. Tapi kalau di Indonesia sebelumnya tuh kayak nggak pernah ngerasain kayak gitu, dan kayak jijik gitu kalau orang di sini nggak sopan gitu kan, kayak ngeluarin ingus di lingkungan banyak orang. Itu dibawa kemana? Kan di kelas? Ya udah pakai tisu kan, kayak keras banget, sekeras itu, terus dibuang ke tempat sampah kayak gitu. Cuma kalau aku sendiri kayak nggak biasa kayak gitu, kayak, dan itu dengerinnya aja tuh kayak gitu. Terus bapak Farah pun di rumah kan itu lagi di meja makan, terus dia lagi pilek sedikit di samping gitu, terus kayak ngeluarin ingus dengan sangat kerasnya dan tanpa rasa berdosa. Itu kayak ya biasa aja gitu. Itu yang membedain. Terus cara mereka menghargai orang lain, maksudnya sopan santunnya itu beda. Kalau misal ada guru nih, itu teman Farah mau pindah ke tempat duduk yang satunya misal dari depan ke belakang itu naik atas meja, meskipun ada guru itu juga nggak apa-apa. Jadi kayak cara mereka menghargai orang lain tuh bukan dengan dengan tingkah lakunya, tapi kayak apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka ucapkan kayak gitu. Jadi cara menghargainya kayak sopan santunnya tuh bener-bener beda dengan kita orang Indonesia kayak gitu. Kalau ada guru pun, terus satu kelas temanku ada yang kayak kayak pacaran gitu, itu duduk barengan kayak ya gitulah, kalian pasti tahu itu nggak apa-apa gitu loh guru Farah. Jadi kayak itu sih, sopan santun pasti beda banget. Terus apa lagi ya, ini apa ya, Jalan. oh ya ini kan katanya kan orang Indonesia kan orang yang paling ramah kan katanya ya, negara yang paling ramah lah bla 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 gitu. Ternyata saat Farah datang ke sana itu menurut Farah sendiri itu Polandia jauh lebih ramah daripada Indonesia. Dan ini di lingkungan Farah ya, di lingkungan desa Farah, di sekolah Farah tuh kayak gitu. Jadi kalau kita
nih, kalau misal di Indonesia Alfamart lah bilang kayak gitu. Jadi kita yang nyapa si penjaga tokonya, kayak masuk pintunya didorong tuh bunyi, kita yang nyapa mereka kayak jindobre kayak gitu. Jadi kayak selamat pagi atau selamat malam gitu. Jadi kita yang nyapa, dan kalau kita nggak melakukan itu kayak rasanya aneh gitu loh, nggak kurang kurang sopan gitu. Terus kalau kita ketemu orang di jalan, kalau di desa ya, bukan kalau di kota, kalau yang sibuk jalanannya bukan kayak gitu, tapi kayak yang di desa benar-benar kita ketemu sama orang itu kita nyapa gitu, meskipun kita nggak kenal sama orangnya. Kalau ada penjaga sekolah, itu juga kita kayak ngucapin salam ke dia. Ada yang nyapu nih, kita duduk, terus ada yang nyapu, kita juga ngomong ke dia kayak jindobre kayak gitu. Terus ini sempat pengalaman Farah, nganterin ibu Farah ke rumah sakit. Kan ada ruang tunggu kayak gitu kan, satu ruangan kayak kotak gitu. Kalau kita masuk ya kita salam. Terus kalau kita ninggalin ruangan itu kayak duluan gitu. Kalau di Indonesia kan nggak mungkin, kita nggak kenal sama orang itu duluan ya semuanya kayak gitu kan, nggak enak kan. Tapi kalau di sana bilang kayak gitu, kayak divisionnya kayak gitu buat balik. Kalau keluar dari lift juga kayak gitu. Jadi pokoknya kalau kita meninggalkan dan kita datang, kita harus nyapa orang-orang yang ada di situ. Itu sih, jadi kayak merasa deket banget. Terus kalau kita ketemu, ini juga bikin Farah kaget, itu langsung dipeluk. Misalnya teman-teman ya, bukan yang bener-bener nggak kenal di jalanan itu nggak kayak gitu. Tapi kalau teman-teman udah kenal nih di sekolah, kalau kita datang pagi-pagi itu langsung dipeluk, terus kita salam. Terus kalau kita meninggalkan pun kita dipeluk lagi kayak gitu. Jadi ya itu bikin shock sih pertama, kok aneh ya kok dipeluk gitu pertamanya. Tapi akhir-akhirnya ya Farah menyesuaikan, dan bahkan itu kayak jadi kebiasaan gitu. Jadi kalau Farah lagi ketemu sama teman Farah di jalan, pulang dari sekolah ataupun ya pokoknya di lingkungan seperti itu selalu kayak gitu, menerapin kayak gitu. Jadi itu yang bikin shock. Terus apa lagi? Lalu lintas. Oh ya, lalu lintas. Kalau di Polandia, Farah bedainnya sama Belgia dan mungkin negara-negara lain, itu kalau di Polandia nih tertib banget, setertib itu. Bahkan ibu Farah nih kalau ada orang mau nyebrang, bahkan orangnya tuh belum mau nyebrang, tapi ibu Farah udah diem dan nyuruh si orangnya buat ya kayak apa ya, kayak cepet gitu loh, duluan aja kayak gitu. Jadi kayak ngalah-ngalahan gitu kalau di sana itu. Terus pas Farah ke Belgia, kayak ada yang salah ini yang nyetir, tapi yang minta maaf ini yang si pejalan kakinya. Kayak hah, kok gini sih orang-orang di sini kayak. Jadi bedanya itu sih kayak apa ya, tata tertib lalu lintas di sana tuh di Polandia itu sangat-sangat rapi, sangat-sangat dipatuhi, bener-bener kayak gitu. Jadi saling mengalah gitu kalau di jalanan. Itu sih kalau lalu lintas. Kalau TikTok selanjutnya apa ya? Produk Indonesia yang ada di sana apa? Oh iya, Indomie pasti ya itu. Mendunia Indomie. Mendunia itu selalu ada Indomie. Pasti kayak di supermarket itu, apalagi yang gede itu selalu ada kayak sektor Asia, makanan-makanan Asia. Di situ pasti ada lah Indomie. Dan itu harganya mahal. Nggak kayak di sini 3.000, di sana bisa kayak 15.000, 20.000 kayak gitu. Isi Indomie. Terus mungkin sambal. Ini sambal aja nggak ya? Soalnya orang-orang Polandia itu saus apa ya, saus yang ada gambarnya cabai yang pedes itu bener-bener nggak pedes deh, kayak saus tomat kalau di sini. Dan ibu Farah tuh bawa sambal ABC yang orange itu, yang sambal yang cabai bukan yang tomat. Itu kayak satu butir kayak gini di tangan itu langsung nggak kuat, langsung nangis yang bener-bener kayak gitu. Jadi kayak makanan pedes sama sekali mereka nggak bisa makan kayak gitu. Jadi ya mungkin itu. Jadi Farah di sana makannya kayak makan makanan yang asem-asem sama yang daging-dagingan, karena pas itu Farah lagi winter juga, jadi kayak biar badannya anget gitu ya mungkin. Jadi makanannya daging-dagingan, terus sup yang sup tomat lah, sup jamur yang kayak asem-asem kayak gitu. Nggak kayak di Indonesia yang banyak rempah yang pedes gitu, enggak gitu. Terus ini yang tadi Farah bilang, culture shock yang paling ketara banget itu kayak nggak ada muslim di sana. Jadi tapi ada sih satu perkumpulan namanya Islamic Center di Kraków. Farah juga sering beberapa kali datang ke sana. Itu tempat sholatnya orang-orang muslim di Polandia. Ada sedikit lah orang-orangnya. Jadi kalau kita masuk ke sana nih pakai, kan itu bukan masjid yang kayak masjid
bener-bener macet kayak di sini, kayak flat gitu loh, kayak apartemen gitu. Nah itu kita masukin sandi, dan kita yang masuk di grup WhatsApp si Islamic Center itu tadi punya pinnya, jadi kita masuk aja ke masjid itu kalau kita lagi mau sholat dan apa gitu. Tapi karena jaraknya yang agak jauh dari pusat kota, ya tetap di pusat, cuma agak jauh dikit gitu. Jadi kalau kadang di pusat kota dan mau sholat itu pasti ini sih kayak di McD kayak gitu. Dan mereka tuh melihatnya kita sholat itu kayak nggak aneh gitu kan. Mereka nggak pernah tahu muslim itu kayak gimana, mungkin ya jarang lah yang tahu. Jadi kayak melihatnya aneh, cuma nggak digangguin, cuma mungkin kayak melihat kayak apa kok aneh gitu, ngapain gitu. Jadi nggak sampai yang gimana. Sering sih para sholat di restoran kayak gitu. Oke, udah cukup lama sebenarnya. Jadi terima kasih udah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Bye.